Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita akan segera mulaikan ibadah sekolah minggu kita. Walaupun secara online, adik-adik di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap hadir dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Katakan Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, oh ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, haleluya, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu besar,
besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari anak-anak kita berdoa untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau sudah berikan bagi kami. Anak-anak-Mu di sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan menolong kami beristirahat hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru daripada-Mu. Tiba saatnya Tuhan pada pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah setiap pujian kami. Bahkan Roh Kudus hadir di tempat anak-anak berada, baik mereka di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Om Rudi percaya bahwa pagi hari ini anak-anak mendapatkan sukacita yang luar biasa. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan anak-anak. Tiba saatnya
hidup kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang adik-adik akan dengar di rumah bersama dengan orang tua akan menjadi berkat buat kita semua. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Mari Tuhan berfirmanlah. Haleluya. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengaran. Jadikan kami, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengaran. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Kau berkati setiap hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Kami berikan tanah yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, pada pagi hari ini kakak berharap bahwa adik-adik di rumah dalam keadaan yang selalu baik dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, kita siapkan Alkitab kita. Kita langsung buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada pagi hari ini, firman pada pagi hari ini kakak mau berikan judul saling mengasihi.
Seperti apa yang sudah kita baca dalam Injil Yohanes ini, Tuhan memberikan kita perintah untuk saling mengasihi. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, demikian kita harus saling mengasihi. Mengasihi satu sama yang lainnya. Mengasihi orang tua kita, mengasihi orang lain yang membutuhkan kasih itu. Adik-adik sekolah minggu, setiap kita anak-anak sekolah minggu yang hidup di dalam kasih, kita harus bersyukur. Kita harus bisa berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik memberikan kasih kepada kita. Adik-adik sekolah minggu, Yesus mengajarkan ini adalah kasih yang sesungguhnya. Karena mengasihi orang lain itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tuhan sudah ajarkan ini, kita harus taat akan perintah yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu kita harus saling mengasihi. Di hari-hari ini, kita harus lebih mempedulikan orang lain, kita harus lebih mengasihi orang lain, kita harus lebih mencintai orang lain. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang masih memerlukan kasih itu. Nah, adik-adik, kita tidak boleh egois ya, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus memberikan kasih kita kepada orang lain yang membutuhkan. Kita tidak boleh memberikan kasih itu dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kita harus membagikan kasih itu dengan tulus, dengan kesungguhan hati kita. Nah, ada beberapa ajaran dari Tuhan Yesus tentang saling mengasihi. Kita baca yang pertama adalah mengasihi Tuhan itu sama dengan kita mengasihi orang lain. Seperti tadi perintah yang sudah Tuhan berikan dalam ayat ini kita sudah baca. Demikian pula kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Berarti kita harus mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan berarti kita tidak mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi sesama berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Ini juga termasuk dalam hukum kasih ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa baca dalam Matius 22 ayat yang ke-36 sampai 39. Lalu yang kedua adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini juga merupakan hukum kasih yang kedua yang juga Tuhan perintahkan untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Ini merupakan hukum kasih yang ada ya dalam itu tadi dalam Matius yang ke-22 ayat 39. Nanti adik-adik bisa baca di rumah. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Ya. Kalau adik-adik tidak mengasihi diri adik-adik sendiri, bagaimana adik-adik bisa mengasihi orang lain? Yang ketiga adalah mengasihi musuh kita. Memang ini adalah hal yang berat ya adik-adik ya. Jika ada teman kita yang tidak suka dengan kita atau teman kita yang suka mengejek kita, terus kita benci mereka, kita nggak suka mereka, tapi kita harus tetap mengasihi mereka. Ini juga terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Yuk kita baca yuk, kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Nah, Kak baca ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, adik-adik, ini harus selalu kita ingat ya. Bahkan kita harus mendoakan mereka yang membenci kita. Memang ini bukan hal yang mudah, tapi kita harus selalu belajar untuk bisa mengasihi musuh kita. Yang selanjutnya adalah perbuatlah kepada orang lain seperti apa yang ingin mereka perbuat kepadamu. Maksudnya gini, kalau kita ingin berbuat baik, kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, kita harus berbuat baik juga kepada mereka. Ya, ini juga terdapat di dalam Matius yang ke-7, Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Kita baca Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan.
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, dengan jelas juga ya dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadikan ini sebagai prinsip dalam kehidupan kita, adik-adik ya. Jika kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, kita harus berbuat baik juga kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah kasih dari Tuhan Yesus memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Ini seperti yang pertama tadi adik-adik ya. Jika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan mampukan kita pasti. Tuhan pasti tolong kita untuk mengasihi orang lain. Nah, selanjutnya ada bagaimana sih caranya kita untuk bisa mengasihi sesama kita? Kita bisa lihat mungkin banyak orang yang belum tahu caranya mengasihi orang lain. Ini kakak tulis beberapa ya. Yang pertama, mengasihi dengan sungguh. Kita harus mengasihi sesama kita itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel apapun. Ya, kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, adik-adik, disini bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Jika kita membenci orang lain, kita tidak mengasihi mereka, berarti kita berdosa. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat akan perintah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi sesama kita dengan tulus, dengan sungguh, tanpa pamrih. Ya, kita harus mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua adalah mengampuni tanpa mendendam. Ini adik-adik kita harus belajar ya. Kita harus belajar mengampuni orang lain tanpa harus kita mendendam mereka, tanpa kita menyimpan dendam terhadap mereka. Kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, adik-adik, dalam ayat ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap kamu. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Nah, adik-adik, ini juga Tuhan inginkan kita untuk kita bisa mengampuni mereka yang telah membenci kita, mereka yang telah suka mengejek kita. Kita harus tetap mengasihi mereka, kita harus tetap mengampuni mereka, tanpa ada lagi dendam dalam kehidupan kita. Ya adik-adik ya, ini memang sulit, tapi kita harus belajar ya adik-adik ya untuk bisa mengampuni mereka, karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah mendoakan mereka. Mengasihi sesama juga harus perlu sebuah doa. Ya adik-adik ya, kalau kita tidak bisa menolong mereka, kita bisa menolong mereka lewat doa kita, biar nanti Tuhan yang tolong ya. Kita buka di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kita berdoa kepada Tuhan saja kita mengucap syukur ya adik ya. Kita bisa mengasihi orang lain pun kita juga harus selalu mengucap syukur. Karena adik mengasihi sesama itu juga memerlukan sebuah doa ya. Karena doa itu juga penting dalam kehidupan kita. Kita
Kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus selalu berbicara kepada Tuhan. Kalau adik-adik lagi sedih, kalau adik-adik lagi mengalami permasalahan, adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan. Begitu juga ketika kita mengasihi orang lain, jika kita tidak bisa menolong mereka secara langsung, tapi kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa mendoakan mereka, biar Tuhan yang turun tangan untuk menolong mereka. Dan yang selanjutnya adalah rela berkorban. Mengasihi sesama juga perlu sebuah pengorbanan ya adik-adik ya. Kita harus mengorbankan waktu kita harus mengorbankan tenaga kita mungkin. Kita harus mengorbankan apapun yang bisa menolong mereka, kita harus rela berkorban. Kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dengan demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tuhan yang sudah rela berkorban di kayu salib untuk kita, untuk menebus semua dosa-dosa kita, kita harus juga wajib berkorban untuk saudara-saudara kita, untuk mengasihi mereka. Sebagaimana Tuhan sudah menjadi contoh teladan bagi kita, kita harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ya adik-adik ya, kita harus belajar untuk kita saling mengasihi. Nah, dan yang terakhir, kakak mau sampaikan kesimpulan dari setiap firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu pagi hari ini. Yang pertama adalah sebagai perintah, seperti yang sudah kita baca dalam Yohanes tadi ya, sebagai perintah Tuhan memberikan perintah untuk kita saling mengasihi. Itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa saling mengasihi. Yang kedua adalah mengasihi merupakan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti dalam ayat yang ke-35 tadi ya. Kalau kita saling mengasihi, maka semua orang akan tahu kalau kita ini adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah mengasihi sesama menjadi dasar dari tindakan kita. Jadi mengasihi itu menjadi dasar dari setiap tindakan kita kepada orang lain, sebagai dasar tindakan kasih kita kepada orang lain. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum firman Tuhan kakak akhiri, kakak ingin tunjukkan sebuah video ilustrasi kepada adik-adik sekolah minggu. Yuk kita saksikan bersama video ilustrasi tersebut.
Nah, adik-adik, seperti apa yang telah adik lihat dalam video tadi ya, ada satu pelajaran yang dapat kita pelajari dari video tersebut adalah jika ada orang yang Tuhan Yesus yang telah memberikan kasih kepada kita, kita wajib membagikannya kepada orang lain. Seperti dalam video tadi, seorang anak perempuan, dia yang mungkin di sekolahnya dia diejek oleh teman-temannya karena dia menggambar sebuah hati, sebuah bentuk cinta. Teman-teman tidak suka dengan apa yang anak perempuan ini lakukan. Lalu anak perempuan ini menjadi retak tubuhnya. Jarinya menjadi retak karena dia mungkin merasa sakit hati, dia merasa kecewa. Lalu ketika dia mencoba untuk kembali ke sebuah toko hadiah, adik-adik bisa lihat juga di situ ada seorang bapak atau penjaga toko. Dia memarahi anak perempuan itu. Tidak diperbolehkan untuk memegang kotak hadiah itu. Lalu dia kembali pulang ke rumah, bertemu dengan orang tuanya. Bahkan orang tuanya pun tidak mempedulikan dia. Dia yang ingin menunjukkan sebuah gambar, bentuk hati yang dia gambar. Tapi orang tuanya tidak mempedulikan dia. Dia menjadi sakit hati, semakin banyak retakan-retakan dalam tubuhnya. Lalu ketika dia keluar, dia mendapati seorang lelaki yang membawa sebuah kotak hadiah. Jadi bisa lihat, itu adalah sebuah bentuk hati, bentuk kasih yang diberikan kepada anak perempuan itu. Lalu anak perempuan itu menjadi kembali utuh tubuhnya. Dia menjadi sempurna kembali karena kasih yang sudah diberikan lelaki itu. Lalu dia kembali ke orang tuanya, dia memeluk orang tuanya. Lalu orang tuanya pun menjadi kembali utuh, kembali sempurna. Lalu dia menemui bapak tua penjaga toko, begitu dengan teman-temannya. Dia memeluk mereka, akhirnya mereka kembali utuh. Dan lelaki yang memberikan hadiah itu pun menjadi tersenyum, menjadi tertawa, jadi bahagia karena dia membagikan kasih yang sudah lelaki itu berikan. Nah, seperti ilustrasi tadi adik-adik ya, lelaki itu adalah Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasihnya kepada kita. Kita sebagai anak-anaknya, kita harus rajin, kita harus taat akan perintah yang sudah Tuhan berikan. Adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini selalu adik-adik ingat, menjadi pegangan adik-adik dalam setiap kehidupan adik-adik ya. Kita harus selalu taat akan perintah Tuhan. Karena kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Sekian firman Tuhan. Kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Bapa tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu mengasihi orang lain Tuhan, mengasihi keluarga kami Tuhan, mengasihi kedua orang tua kami Bapa, mengasihi saudara-saudara kami Tuhan, mengasihi semua orang Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu ingat akan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.